Selamat pagi semuanya, bertemu kembali dengan saya Santi Darmastuti. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai literatur review dalam metode kualitatif. Jadi ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu literatur review yang nanti akan kita lanjutkan pada diskusi di dalam kelas ya ketika perkuliahan mengenai literatur review dalam metode kualitatif. Bicara mengenai literatur review dalam metode kualitatif, literatur review menjadi bagian yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif. Kenapa dapat dikatakan hal ini menjadi penting? Karena ketika bicara mengenai literatur review atau tinjauan pustaka, pasti akan muncul pertanyaan, kenapa kita harus melakukan tinjauan pustaka atau menulis tinjauan pustaka? Nah, ketika bicara mengenai literatur review, sebenarnya di sini literatur review itu sangat penting ya untuk semua disiplin penelitian dan semua proyek penelitian yang dilakukan oleh para baik mahasiswa, kemudian para peneliti. Tinjauan pustaka sangat penting dilakukan. Dalam tinjauan pustaka ini, karena namanya saja adalah literatur review, biasanya peneliti akan memetakan, akan mencoba melihat, meninjau kembali penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas topik yang sama. Dan tentu saja dalam melakukan literatur review pasti akan sangat memberikan semacam memberikan penjelasan yang cukup penting terhadap penelitian yang kita lakukan dan tentu saja juga akan membantu kita di dalam membuat laporan penelitian yang lebih baik ya karena dalam hal ini kita bisa mencari sebenarnya penelitian yang kita lakukan ini bedanya dengan penelitian-penelitian sebelumnya itu apa. Makanya kita perlu untuk melakukan apa yang dinamakan dengan tinjauan pustaka atau literatur review. Selanjutnya, ketika kita bicara mengenai literatur review atau tinjauan pustaka ini, sebenarnya tinjauan pustaka ini bisa menjadi semacam alat metodologis yang terbaik untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang kita ajukan. Jadi biasanya ketika kita misalnya dalam studi HI misalnya kita membuat penelitian dengan pertanyaan penelitian bagaimana diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh negara A di dalam memperluas pasar ekspornya ke negara B. Maka biasanya peneliti itu akan mencari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi untuk mengembangkan pasar ekspornya atau perdagangannya ke negara tujuan ya atau negara yang memang sebelumnya belum mendapat prioritas di dalam pasar ekspornya misalnya seperti itu. Maka di sini biasanya peneliti akan mencari penelitian-penelitian yang membahas topik yang serupa. Dia akan melihat kalau penelitian-penelitian sebelumnya akan fokus kepada diplomasi ekonomi yang model seperti apa, atau kemudian tujuan dari pasar ekspornya itu biasanya negara yang seperti apa, karakteristiknya, kemudian aktor-aktor yang terlibat dalam diplomasi ekonomi tersebut. Nah, ini bisa menjadi semacam acuan atau rujukan yang bisa digunakan oleh peneliti untuk kemudian mencari jawaban sebenarnya bentuk diplomasi ekonomi ataupun aktor yang terlibat itu siapa saja dalam hal ini. Kemudian seperti ini yang tadi disampaikan ya, yang saya jelaskan. Jadi memang memberikan gambaran umum tentang masalah atau masalah penelitian tertentu. Jadi pastinya peneliti akan mencari literatur yang memiliki kesamaan topik ya dengan topik yang kita teliti karena kita ingin mengetahui posisi penelitian kita di mana. Jadi tidak hanya di situ, bahkan literatur review itu bisa berkontribusi untuk pengembangan teori ya, bisa berkontribusi untuk pengembangan teori. Jadi misalnya dalam hal ini penelitian-penelitian terdahulu menggunakan teori A untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah diajukan dalam penelitian tersebut. Tetapi ternyata teori yang digunakan, yang biasa digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya itu tidak cukup untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian yang kita ajukan dalam penelitian kita. Nah, itu bisa digunakan untuk melakukan pengembangan teori. Jadi, kegunaan dari literatur review menjadi sangat banyak di sini.
Selanjutnya, kalau bicara mengenai review aspek, ya. Jadi aspek review yang bisa dilakukan itu misalnya kita melakukan survei artikel, ya, melakukan survei artikel terhadap masalah yang kita minati pastinya. Nah, ketika kita sudah menemukan tadi artikel-artikel penelitian yang memiliki topik kesamaan dengan penelitian kita, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah memberikan evaluasi. Ya, memberikan evaluasi di sini kita lihat penelitian yang sebelumnya fokusnya kemana, kemudian dia teorinya menggunakan apa, metodenya seperti apa yang belum dibahas oleh penelitian sebelumnya dengan topik yang serupa dengan kita, yang belum dibahas pada aspek apanya. Nah, itu mungkin yang bisa kita isi. Itu yang menjadi istilahnya yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian di sini pastinya penelitian artikel ilmiah yang kita jadikan rujukan di dalam studi literatur tentunya di sini adalah mulai dari terbitan terbaru sampai dengan terbitan yang lama, karena kita tujuannya sampai memperoleh gambaran yang jelas terkait topik yang kita teliti. Jadi dalam hal ini biasanya mahasiswa akan bertanya, jumlah artikel jurnal atau jumlah penelitian yang harus kita baca, batasnya berapa? Nah, kalau ditanya batasnya, tidak ada batasnya. Jadi dalam hal ini, literatur yang digunakan bisa sebanyak mungkin sampai kita firm bisa menemukan, oh ternyata yang membahas terkait diplomasi ekonomi dalam pengembangan pasar ekspor di negara tujuan, itu ternyata dari sekian banyak yang kita baca dari penelitian terdahulu, sama rata-rata membahas hal yang sama atau seperti apa. Jadi memang tidak ada batasnya. Kita temukan sampai kemudian kita merasa cukup bahwa oh ternyata penelitian yang sudah ada baru membahas sebatas A, B, C. Sementara untuk yang aspek D yang belum dibahas yang akan kita isi dari penelitian kita. Nah, ini adalah keuntungan dari ketika kita melakukan literatur review. Seperti tadi disampaikan, pastinya karena kita mencoba melihat literatur-literatur yang sudah ada, maka kita bisa tahu posisi penelitian kita di mana. Ya, jadi kita mengisi gap yang di mana. Kemudian menggambarkan hubungan antara satu studi dengan studi lain, dan kita mencari celahnya. Yang itu akan kita isi dari penelitian kita dengan topik yang sama itu tadi. Ya, jadi sama, tetapi ternyata kita punya aspek yang bisa kita isi di situ yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya ini adalah sumber-sumber dari literatur review yang bisa kita gunakan. Di sini bisa kita gunakan adalah artikel yang diterbitkan di jurnal nasional, bisa tesis, bisa disertasi, sampai kemudian hasil konferensi. Jurnal dan hasil konferensi bisa kita gunakan sebagai rujukan di dalam melakukan literatur review. Ya, jadi demikian ya gambaran singkat mengenai literatur review. Nanti untuk diskusi lebih dalam kita akan bahas mengenai strategi dalam melakukan literatur review dalam perkuliahan di kelas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya dan selamat belajar, dan kita bertemu lagi kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.